Intensitas hujan yang tidak menentu di wilayah selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdampak terhadap gagal panen. Sedikitnya 8 desa di wilayah Kecamatan Kualin tahun 2020 mengalami gagal panen komoditi jagung musim tanam 2019-2020. Areal yang mengalami gagal panen seluas 1.202 hektar dengan jumlah kepala keluarga terdampak sebanyak 2.341 kepala keluarga. Bupati Epitahun telah merespon dan mengeluarkan pernyataan bencana di wilayah kecamatan setempat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sedikitnya 8 desa di wilayah Kecamatan Kualin tahun 2020 mengalami gagal panen komoditi jagung musim tanam 2019-2020. Areal yang mengalami gagal panen seluas 1.202 hektar dengan jumlah kepala keluarga terdampak sebanyak 2.341 kepala keluarga. Bupati Epitahun telah merespon dan mengeluarkan pernyataan bencana di wilayah kecamatan setempat. Pantauan kabar Limurai Rabu 1 April 2020, Bupati Epitahun bersama Dandim 1621 Timur Tengah Selatan Letnan Kolonel Kurniawan Pramulyo, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah meninjau langsung ke lokasi bencana gagal panen. Tampak sejumlah tanaman jagung warga tumbuh merana dan tidak bisa dipanen. Rombongan Bupati Epitahun juga mendatangi 4 titik sumur bor di lokasi bencana dan mengarahkan warga untuk menanam tanaman hortikultura agar hasil panennya dapat dijual untuk menutupi kebutuhan pangan warga terdampak. Bupati Epitahun meminta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten setempat memberikan bantuan bibit horti bagi warga terdampak untuk ditanam dengan memanfaatkan potensi sumur bor dan sisa curah hujan tahun ini. Usai meninjau lokasi gagal panen di wilayah Kecamatan Kualin, Bupati Epitahun kepada Kabar Limurai menjelaskan, Pemda segera mengeluarkan pernyataan bencana. Dan langkah awal adalah menyalurkan bantuan beras kepada warga terdampak. Kemudian diikuti dengan penyaluran bantuan bibit hortikultura dan bibit komoditi lain untuk ditanam dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor juga sisa curah hujan tahun ini. Kira-kira 1 minggu yang lalu ada informasi dari Dinas Pertanian bahwa Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan informasi bahwa di selatan khususnya di Kualin kurang hujan, jadi kalau tidak diantisipasi akan kekurangan pangan. Jadi kondisi ini kita jadwalkan dan coba cek, saya minta rata-rata diambil sekaligus dengan potensi. Setelah dicek kita ada potensi air tanah yang cukup bagus, kurang lebih ada 3 titik itu yang nanti jangka panjang kita bisa optimalkan untuk penanaman horti. Sedangkan jangka pendek kita sudah rencanakan nanti besok kita keluarkan surat bahwa dinyatakan bencana karena gagal panen. Dan lahan sudah informasi ada 1.100 lebih lahan yang tidak bisa panen. Lahan ini nanti kita optimalkan, kalau khususnya untuk yang ada nanti kita optimalkan, tapi kita dorong masyarakat untuk juga manfaatkan sisa hujan. Hujan yang ada nanti kita dorong bisa tanam sorghum atau juga bisa tanam kacang hijau. Nah ini yang kita dorong. Sedangkan horti pasti juga dengan jagung yang mungkin jagung yang urban bisa kita dorong untuk tanam. Jadi beberapa tempat tadi teman-teman sudah tahu bahwa tiga desa sudah siap untuk itu, siap untuk bisa tanggulangi ini kekeringan. Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Timur Tengah Selatan Otniel Neonane yang dikonfirmasi Kabar Limurai secara terpisah di ruang kerjanya menjelaskan, setelah dilakukan verifikasi data di lapangan, real wilayah yang mengalami bencana gagal panen terjadi di 6 desa yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kualin sebanyak 5 desa, masing-masing Desa Kualin, Desa Oni, Desa Toineke,
Desa Tuafanu dan Desa Kiefatu dengan luas lahan 1.204,4 hektar. Sedangkan di Kecamatan Amanuban Selatan hanya satu desa, yakni Desa Oebelo dengan luas lahan 289,4 hektar. Total luas lahan yang mengalami gagal panen sebanyak 1.493,8 hektar. Jumlah kepala keluarga terdampak sebanyak 3.137 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 12.538 jiwa. Merespon arahan Bupati Pitahun terkait upaya penanggulangan di lokasi bencana, Kadis Neonane menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan fasilitas traktor dan aneka bibit hortikultura untuk membantu warga terdampak mengolah lahan, menanam aneka tanaman horti dengan memanfaatkan potensi sumur bor dan sisa curah hujan tahun ini. Untuk 2 kecamatan, tapi tidak semua desa, tidak semua lahan. Jadi di Kecamatan Kualin itu ada 5 desa, di Desa Kualin, Desa One, Desa Teneke, Desa Tuafanu dan Desa Kiefatu. Itu luasannya 1.204,4. 1.204,4 dan untuk Kecamatan Amanuban Selatan hanya Desa Oebelo luasannya 289,4. Jadi total dari 2 kecamatan dan 6 desa itu ada 1.493,8 hektar. Ya, sedangkan RT yang terdampak itu ada total dari 2 kecamatan ada 137 RT. Kemudian KK-nya ada 3.137 KK dan jiwanya ada 12.538 jiwa. Nah, dari Kualin itu ada 9.272 jiwa, dari Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan ada 3.266 jiwa. Di totalnya 12.538 jiwa. Langkah yang kami ambil melalui Pak Bupati dan kami secara teknis Dinas Pertanian, teman-teman penyuluh termasuk kami di sini mendorong petani untuk memanfaatkan lahan-lahan sekitar sumur bor. Itu ada 4 sumur bor yang ada, itu tanpa mesin, hanya meluap langsung dan kita dorong untuk memanfaatkan. Satunya itu dibangun oleh Dinas Pariwisata, tetapi menurut Pak Bupati itu akan dipakai juga untuk masyarakat bisa menanam aneka tanaman. Terkhusus sekarang kami menyiapkan aneka benih sayur untuk kami bantu ke sana. Termasuk setelah masyarakat membersihkan vegetasi, dari Dinas Pertanian sudah menyiapkan traktor untuk turun dan mengolah lahan, sehingga bisa memanfaatkan sisa curah hujan yang ada, begitupun sumur bor yang tersedia. Kemudian sumur bor di Teneke itu ada yang mesinnya masih baik. Kita juga dorong mereka untuk menyiapkan lahan di situ dan bisa menanam aneka sayur. Pendampingan penyuluh. Kemarin Pak Bupati minta Pak Dandim, Pak Kapolres untuk Bapak Ibu dari TNI Polri membantu menggerakkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan dan sumber air yang tersedia. Jadi memang itu sudah berjalan. Besoknya kemarin kita pergi besoknya langsung ada gerakan. Gerakan yang pertama itu desa Teneke yang sumber air Kiumnasi itu. Kiumnasi. Ya. Di minggu-minggu depan, ya paling lambat 2 minggu tidak sampai, kita sudah bisa lakukan penanaman aneka sayur di lokasi itu. Polcelere, Kabar Limurai mewartakan.